Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Septiana Ardianto. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kita akan membahas suatu mosi dengan tema Dewan ini percaya bahwa sekolah berwenang menghukum siswanya di luar sekolah tentang perundungan. Menurut saya ada narasi yang miskonsepsi yang salah dari narasumber yang tadi dijelaskan, bahwa hari ini kita harus menjelaskan arti dari perundungan tersebut dengan argumentatif bahwa suatu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun secara fisik. Biasanya perundungan dilakukan oleh komunal maupun perorangan. Itu kita harus satu narasikan tentang itu ya. Jangan sampai kita keluar dari konteks dari perundungan tersebut. Hari ini ketika anak melakukan, kita akan storytelling dengan ini. Ketika anak melakukan suatu perundungan, sebaiknya anak itu tidak diperlakukan secara bentuk kekerasan, karena harusnya anak harus lebih dikhususkan tentang pembinaan, merawat, yang hari ini bahwa anak itu memiliki kelemahan. Ada beberapa faktor dari kelemahan tersebut, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak dengan angka sekian itu belum cukup dari segi kekuatan tersebut. Nah, kita harus paham juga bahwa sekolah hari ini hanya melakukan pembinaan, merawat dalam bentuk internal, karena selebihnya itu tugas tanggung jawab hal yang lain, bukan tanggung jawab sekolah lagi. Karena pada dasarnya ketika Anda membahas bahwa ada beberapa kasus yang dilaporkan terhadap kepolisian yang tidak ditanggapi, hari ini kita harus jelaskan bahwa pihak yang memang menindaklanjuti itu bukan hanya tentang kepolisian, saudara. Saudara harus paham tentang itu, bahwa tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yang dilaporkan, jika tidak dianggap oleh kepolisian, kita masih punya lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga anak yang memang hari ini pada seyogianya mereka bekerja tentang itu. Jadi narasi Anda yang tadi cukup tidak tepat, ataupun saya katakan tidak tepat sama sekali untuk dengan argumentatif yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya perlindungan anak juga sudah diatur dalam ada undang-undangnya, ada dasar hukumnya tentang perundang-undangan tentang perlindungan anak. Jadi hari ini apa yang dikhawatirkan gitu tentang kebebasan di luar, bahwa ketika anak melakukan suatu tindakan di luar, itu bukan tindakan dari sekolah lagi ataupun maupun guru. Kita harus melihat dari contoh kasus yang ada tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi pada sekolah, yang memang dari kacamata hari ini harus Anda melihat dengan besar mata bahwa hari ini 44% kekerasan anak oleh guru itu sangat fantastis. Ada 44% loh. Dan untuk kekerasan seksual ada 88% yang dilakukan oleh guru terhadap anak. Ini yang jumlah yang cukup fantastis menurut saya. Dan hari ini narasi Anda bahwa sekolah harus membina maupun internal maupun eksternal, hari ini saya katakan itu argumentatif yang tidak tepat sama sekali. Pada dasarnya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah mengatur dari beberapa kasus-kasus yang memang hari ini sudah ditanganinya, bahwa kekerasan anak terjadi pada sekolah, bukan di luar. Hari ini kita harus luruskan bahwa Anda tadi menjelaskan bahwa ada kasus narkotika yang memang diselesaikan oleh sekolah, tapi Anda juga harus melihat dengan kacamata terbalik. Menurut saya ada 82% terjadi kasus narkotika yang dilakukan di sekolah. Itu menjadi titik yang menurut saya yang diadukan hari ini. Menurut saya apa yang ketika Anda menjelaskan sekolah berhasil untuk menyelesaikan kasus narkotika, pada dasarnya kita harus membalikkan kacamata kita lagi, bahwa 82% hari ini terjerat kasus narkotika terjadi di sekolah. Hari ini kita harus bisa katakan solutif dari hasil observasi maupun pengamatan saya hari ini, menurut saya tentang pembinaan anak, merawat anak itu bukan terjadi pada sekolah saja. Menurut saya titik fokusnya bukan hanya di sekolah, tapi titik fokusnya harus ada beberapa elemen yang memang ikut andil dalam untuk meneruskan generasi-generasi bangsa yang memang hari ini harus sehat, baik sehat secara fisik, mental, rohani. Itu yang harus dikembangkan. Jadi PR-nya itu bukan hanya tentang sekolah. Tidak adil ketika membebankan suatu permasalahan yang besar hari ini hanya dibebankan kepada sekolah yang pada konotabennya Indonesia masih negara berkembang.
tentang SDM yang berlaku, tentang fasilitas yang ada, itu masih kurang dari cukup menurut saya. Hari ini argumentatif yang Anda jelaskan harusnya diluruskan dengan kondisi objektivitas yang ada. Hari ini Anda harus melihat dengan kacamata terbuka bahwa narasi, data, argumentatif Anda harus melihat dari lembaga-lembaga terkait dengan melihat kondisi lapangan yang ada. Bahwa hari ini kekerasan anak, kekerasan seksual itu terjadi bukan di kebanyakan, bukan di lingkup di luar, tapi hari ini saya bisa katakan dengan 100% pasti bahwa 88% kekerasan seksual terjadi pada di sekolah yang dilakukan oleh guru, dan kekerasan anak yang dilakukan oleh guru maupun fisik maupun mental itu ada sebesar 44% hari ini. Itu yang harus kita narasikan dengan tangan terbuka, dan harus memang hari ini tugas bersamanya bukan hanya tentang guru, tapi hari ini bukan hanya tentang guru dan sekolah, tapi hari ini semua komponen yang berlaku, semua elemen-elemen yang terkait, maupun orang tua, sekolah, guru, masyarakat di sekitar, baik pun RT, RW, dan ada lembaga-lembaga anak yang lainnya, itu yang harus memang turut ikut membantu menyelesaikan kasus-kasus dalam perundungan tersebut. Karena pada dasarnya perundungan ini tidak perlu diselesaikan dengan kasus kekerasan menurut saya, tapi harus diberikan edukasi bahwa anak harus diberlakukan dengan semestinya, dijaga, dirawat, supaya generasi hari ini lebih baik pada generasi selanjutnya. Hari ini ketika realitas yang ada bahwa Anda menyebutkan bahwa sekolah lebih baik membina di internal maupun eksternal, itu sangat menurut saya tindakan kekeliruan, yang itu Anda ya blunder, yang pada dasarnya itu yang nanti berimpact pada tahap-tahap selanjutnya. Dan saya bisa katakan solusi dari saya adalah tentang penyelesaian anak ini adalah semua komponen harus terlibat, orang tua, anak, orang tua, sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait harus ikut andil dalam untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin hanya itu Dewan Juri yang terhormat untuk kali ini, dengan narasi-narasi yang tadi saya dengarkan dan saya lihat bahwa argumennya tentang itu, saya katakan 100% saya tidak setuju akan mosi dan argumentatif tersebut. Terima kasih dari saya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.